Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengembangan media dan alat peraga pembelajaran matematika SD yang beranggotakan Azra Rafidah Faizah, Vini Aulia Rosan, dan Wahyuni Agnianti akan membahas tentang bilangan bulat dan operasinya. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu bilangan bulat. Menurut Derajat dan Ismadi, bilangan bulat merupakan kumpulan bilangan yang bernilai positif, 0, dan negatif. Dan menurut David Glover, bilangan bulat adalah integer yang memiliki pengertian bilangan yang memiliki nilai positif, negatif, dan 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari semua himpunan bilangan cacah dan himpunan bilangan negatif. Selanjutnya adalah mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat berarti menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, atau sebaliknya dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. Contoh dari mengurutkan bilangan ialah yang pertama, mengurutkan bilangan bulat dari terkecil hingga terbesar. Dapat kita tulis negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat merupakan menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat lainnya. Misalkan, A dan B merupakan bilangan bulat. Jika A lebih besar dari B, maka ditulis A besar dari B menggunakan tanda besar dari. Jika A lebih kecil dari B, maka ditulis A kecil dari B menggunakan tanda kecil dari. Dan jika A sama dengan B, maka ditulis A sama dengan B dengan tanda sama dengan. Sebagai contoh, 6 besar dari min 8. Selanjutnya adalah operasi hitung bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat. Ada dua macam penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat komutatif dan 2 sifat asosiatif. 1. Sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif merupakan sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan. Rumus sifat komutatif yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A sama dengan C, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan C adalah bilangan bulat hasil dari penjumlahan. Contoh, berapakah hasil dari 7 tambah 2 jika dijadikan sifat komutatif? Jawab, rumus sifat komutatif adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Maka 7 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 7 sama dengan 9. Jadi hasil dari 7 tambah 2 sama dengan 2 ditambah 7, hasilnya sama-sama 9. Operasi bilangan bulat yang kedua pada penjumlahan adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif merupakan sifat operasi hitung terhadap dua bilangan dengan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung, dan apabila posisi bilangan diganti, hasilnya akan tetap sama. Rumus asosiatif pada penjumlahan bilangan bulat yaitu dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung. Contoh, berapakah hasil dari dalam kurung 5 tambah 3 tutup kurung ditambah 4 jika diubah menjadi sifat asosiatif? Rumus asosiatif pada penjumlahan bilangan bulat
yaitu dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung. Jadi, hasil dari dalam kurung 5 tambah 3 tutup kurung ditambah 4 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 3 tambah 4 tutup kurung. 5 tambah 3 sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12. 5 ditambah 3 tambah 4 sama dengan 7. 5 tambah 7 sama dengan 12. Jadi, hasilnya sama-sama 12. Pengurangan bilangan bulat. Ada dua macam pengurangan bilangan bulat. Yang pertama anti-komutatif pada pengurangan bilangan bulat dan yang kedua yaitu anti-asosiatif pada pengurangan bilangan bulat. Anti-komutatif pada pengurangan bilangan bulat. Anti-komutatif pada pengurangan bilangan bulat merupakan hasil pengurangan bilangan yang berbeda dan tidak pernah sama ketika letak bilangan ditukar. Rumus antikomutatif pada pengurangan bilangan bulat yaitu A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Contohnya yaitu 5 dikurang 7 dan 7 dikurang 5. Hasil kedua pengurangan tersebut tidaklah sama, karena hasil dari 5 dikurang 7 adalah min 2, sedangkan 7 dikurang 5 adalah positif 2. Anti-asosiatif pada pengurangan bilangan bulat. Pada operasi bilangan bulat, bilangan-bilangan tersebut tidak dapat dikelompokkan secara manual, kecuali sudah ketentuan dari soal. Rumus sifat anti-asosiatif pada pengurangan bilangan bulat yaitu dalam kurung A dikurang B tutup kurung dikurang C tidak sama dengan A dikurang dalam kurung B dikurang C tutup kurung. Perhatikan contoh berikut. Dalam kurung 2 dikurang 6 tutup kurung dikurang 4 tidak sama dengan 2 dikurang dalam kurung 6 dikurang 4 tutup kurung. Jawab hasil dari dalam kurung 2 dikurang 6 tutup kurung dikurang 4 tidak sama dengan 2 dikurang dalam kurung 6 dikurang 4 tutup kurung, karena hasil dari bentuk pengurangan yang pertama adalah min 8, sedangkan hasil dari bentuk pengurangan yang kedua adalah 0. Selanjutnya yaitu perkalian bilangan bulat. Sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat ada 4 macam. Yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif, dan yang keempat yaitu sifat identitas. 1. Sifat komutatif pada perkalian bilangan bulat. Sifat komutatif perkalian bilangan bulat merupakan sifat untuk mendapatkan hasil yang sama meskipun kedua bilangan tersebut ditukarkan tempatnya. Rumus sifat komutatif pada perkalian bilangan bulat yaitu A kali hasil B bagi sama dua dengan B bilangan dikali bulat A. yang berbeda. Contoh, tentukan adalah hasil bilangan dari 6 negatif dikali min 4 dengan rumus sama dengan min 4 A dikali 6. dibagi dengan min B. Jawab, Hasilnya 6 dikali min adalah min 4 C. adalah min 24 dan Lalu, min 4 min A dikali 6 hasilnya Jika dibagi juga dengan B, sama-sama min maka hasilnya 24. juga min C. 2. Sebagai Sifat contoh, asosiatif perkalian 6 bilangan dibagi bulat. min 2 Rumus hasilnya sifat adalah min asosiatif 3. pada perkalian bilangan Dengan bulat contoh yaitu lain, dalam kurung A min dikali B 12 tutup kurung dibagi dikali C 3 sama dengan hasilnya A adalah dikali min dalam 4. kurung B dikali C tutup kurung. Contoh, tentukan hasil dari 3 dikali dalam kurung min 5 kali 2 tutup kurung sama dengan dalam kurung 3 dikali min 5 tutup kurung dikali 2. Jawab, 3 dalam kurung min 5 kali 2 sama dengan min 5 kali 2 sama dengan min 10, kemudian dikalikan dengan 3 hasilnya adalah min 30. 3 dikali min 5 dikali 2, 3 dikali min 5 sama dengan min 15, kemudian dikalikan dengan 2 sama dengan min 30, jadi hasilnya sama-sama min 30. 3. Sifat distributif pada perkalian bilangan bulat.
Rumus sifat distributif perkalian bilangan bulat pada penjumlahan yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B tutup kurung ditambah dalam kurung A dikali C tutup kurung. Pengurangannya yaitu A dikali dalam kurung B dikurang C tutup kurung sama dengan dalam kurung A dikali B tutup kurung dikurang dengan dalam kurung A dikali C tutup kurung. Contoh, ubahlah perkalian berikut ke bentuk sifat distributif, yaitu 4 dikali dalam kurung 5 ditambah min 3 tutup kurung. Jawabannya, 4 dikali dalam kurung 5 ditambah min 3 tutup kurung sama dengan dalam kurung 4 kali 5 tutup kurung ditambah dengan dalam kurung 4 dikali min 3 tutup kurung. 4 kali 5 sama dengan 20 dan 4 kali min 3 sama dengan min 12. Jadi 20 tambah min 12 sama dengan 8. Yang terakhir yaitu sifat identitas. Bilangan 1 merupakan elemen identitas pada perkalian. Maknanya, apabila sembarang bilangan bulat jika dikalikan dengan angka 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Rumus sifat identitas perkalian bilangan bulat yaitu A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A, di mana A adalah bilangan bulat itu sendiri. Contohnya, tentukan hasil dari 23 dikali 1. Jawabannya yaitu 23 dikali 1 sama dengan 1 dikali 23, hasilnya tetap 23. Materi selanjutnya yaitu mengenai pembagian bilangan bulat. Sifat pembagian bilangan bulat yang pertama yaitu tidak berlakunya sifat komutatif dan asosiatif. Rumusnya untuk komutatif yaitu A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Untuk asosiatif yaitu dalam kurung A dibagi B tutup kurung dibagi C tidak sama dengan A dibagi dalam kurung B dibagi C tutup kurung. Contohnya, 4 dibagi 2 tidak sama dengan 2 dibagi 4, karena 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, dan 2 dibagi 4 hasilnya adalah 0,5 atau setengah. Sifat pembagian bilangan bulat yang kedua yaitu bersifat tidak tertutup. Dikatakan bersifat tidak tertutup karena jika dua bilangan bulat dibagi, hasilnya belum tentu bilangan bulat juga. Contohnya yaitu 7 dibagi 2 sama dengan 3,5, di mana 3,5 adalah bilangan desimal dan bukan bilangan bulat. Contoh lainnya yaitu 20 dibagi 8, hasilnya adalah 2,5. 2,5 bukan bilangan bulat, tetapi merupakan bilangan desimal. Sifat pembagian bilangan bulat yang ketiga yaitu hasil bagi dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. Contohnya yaitu 20 dibagi 4 sama dengan 5, di mana 20, 4, dan 5 adalah bilangan bulat positif. Sifat pembagian bilangan bulat yang keempat yaitu hasil bagi dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Contohnya, min 50 dibagi dengan min 10 hasilnya adalah 5, di mana min 50 dan min 10 adalah bilangan bulat negatif, sedangkan 5 adalah bilangan bulat positif. Sifat pembagian bilangan bulat selanjutnya yaitu hasil bagi dua bilangan bulat yang berbeda adalah bilangan negatif. Rumusnya, bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif hasilnya juga tetap bilangan bulat negatif. Contohnya, negatif 60 dibagi dengan 30 hasilnya adalah negatif 2, di mana negatif 60 adalah bilangan bulat negatif dan 30 adalah bilangan bulat positif, sedangkan hasilnya min 2 adalah bilangan bulat negatif. Contoh selanjutnya yaitu 60 dibagi dengan negatif 30 hasilnya juga tetap negatif 2, di mana 60 adalah bilangan bulat positif, negatif 30 adalah bilangan bulat negatif, dan hasilnya adalah min 2, di mana min 2 adalah bilangan bulat negatif. Sifat pembagian bilangan bulat yang terakhir yaitu pembagian nol dan tidak terdefinisi. Hasil bagi bilangan bulat dengan 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi, sedangkan jika bilangan 0 dibagi dengan bilangan bulat lainnya, maka hasilnya adalah 0. Di mana rumusnya yaitu A dibagi dengan 0 adalah tidak terdefinisi, di mana A adalah bilangan bulat, sedangkan rumus yang kedua yaitu jika 0 dibagi dengan A hasilnya tetap bilangan 0. Contohnya, 60 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi,
Sedangkan jika 0 dibagi dengan 60 hasilnya adalah 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bilangan bulat di mana operasi bilangan bulat dapat kita lakukan dengan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan kami sampai sekarang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Sekian dulu. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.